Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fajar Nugraha dengan NIM 120223099. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai decision table testing. Nah, decision table testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk membangun satu set lengkap kasus uji tanpa memperhatikan struktur internal dari program tersebut. Nah, metode ini digunakan jika software tester ingin mengetahui pengaruh sejumlah kombinasi data, masukan pengguna terhadap hasil keluaran yang ditampilkan sistem. Sebelum dilakukan proses pengujian, software tester harus membuat test case yang berisi kondisi data berdasarkan aturan yang telah ditentukan serta hasil keluaran yang diharapkan. Nah, nilai dari kondisi tersebut itu ditulis dalam boolean yaitu berupa true or false. Adapun di sini proses decision table testing. Yang pertama, kita diminta untuk mengidentifikasi kondisi atau input. Nah, di sini kita harus menentukan kondisi. Ini bisa berupa input, variabel, ataupun kondisi tertentu. Yang kedua, identifikasi tindakan atau hasil dari output. Nah, kita harus menentukan tindakan atau hasil yang diharapkan dari sistem berdasarkan kombinasi input yang berbeda. Yang ketiga, membuat tabel keputusan. Tabel ini mengandung nilai-nilai seperti true or false atau tindakan yang dihasilkan berupa error atau kita masuk ke dalam home. Yang keempat, kita diminta untuk mendefinisikan aturan. Nah, aturan-aturan atau kondisi ini menghubungkan input dengan output. Misalnya, jika username benar dan password benar, maka pengguna diarahkan ke beranda. Yang terakhir, uji skenario. Nah, ini contohnya seperti kita diharuskan membuat skenario seperti masukkan username dan password yang benar, lalu klik login, dan pengguna harusnya diarahkan ke dalam beranda. Kemudian ada tujuan. Di sini yang pertama yaitu menemukan dan mengambil keputusan terhadap suatu sistem berdasarkan kondisi yang ada dalam logika sistem, kemudian mendokumentasikan aturan-aturan bisnis yang kompleks yang harus diterapkan oleh sistem, dan yang terakhir membantu menguji semua kombinasi kondisi dengan efisien dan memastikan bahwa tidak ada kondisi yang terlewatkan. Kelebihan decision table testing sendiri yang pertama adalah lengkap. Metode ini memungkinkan kita untuk memulai dengan pandangan yang lengkap tanpa memperhatikan struktur internal dan perangkat lunak. Kemudian efisien, memungkinkan kita untuk menguji banyak kondisi dengan efisien dan memastikan tidak ada kondisi yang terlewatkan. Kemudian juga deteksi kesalahan, yaitu dapat membantu mendeteksi potensi kesalahan dalam spesifikasi. Dan yang terakhir, komprehensif, yaitu metode ini mencakup semua kemungkinan kombinasi input yang mempengaruhi output sistem, sehingga memastikan bahwa berbagai skenario telah diuji. Kemudian di sini ada kelemahan decision testing. Yang pertama, ketergantungan, yaitu perlu menentukan atau mengetahui kondisi yang relevan untuk penguji. Kemudian unit level, yaitu metode ini lebih cocok untuk pengujian pada level unit daripada pengujian sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pemeliharaan, yaitu ketika ada perubahan dalam logis bisnis atau persyaratan sistem, tabel keputusan perlu diperbarui secara manual. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Contoh di sini yang kita lihat di tabel bahwa kondisinya kita diminta memasukkan username yaitu berupa NIM, kemudian password, dan akan menghasilkan output sistemnya. Nah, kondisi pertama di sini username atau NIM-nya itu false dan password juga false, berarti output sistemnya itu error. Kemudian kondisi yang kedua di sini username-nya atau NIM-nya true, akan tetapi passwordnya salah dan akan menghasilkan error sistem. Kemudian yang ketiga di sini username-nya atau NIM-nya false, tapi passwordnya true. Di sini juga akan menghasilkan output sistem berupa error. Dan yang terakhir di sini ada username, NIM, dan juga passwordnya itu berupa true. Jadi kita diarahkan ke output sistem berupa homepage. Nah, di sini selanjutnya ada studi case, yaitu untuk mengakses informasi mengenai praktikum, mahasiswa informatika sebagai pengguna diharuskan untuk mengisi form login menggunakan username, yaitu NIM dan password. Syarat dalam memasukkan data username dan password akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama, username menggunakan NIM dengan 15 karakter dengan tipe data number dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti di bawah ini. Kemudian yang kedua, password terdiri dari huruf besar atau kecil atau angka maksimal 10 digit dan bersifat Unicode, yaitu unik dan non-alphanumeric. Nah, jadi di sini kita melihat kondisinya sama seperti contoh tadi, kita diminta untuk masukkan username berupa NIM dan password, kemudian akan muncul output sistem. Yang pertama di sini si pengguna ini memasukkan NIM-nya dan juga passwordnya salah, sehingga muncul pesan kesalahan yang menyatakan proses login gagal karena username dan password tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, yang kedua, si username ini memasukkan NIM-nya itu benar, tetapi passwordnya salah. Kemudian sistemnya akan memunculkan pesan kesalahan yang menyatakan proses login gagal. Kemudian yang ketiga, si pengguna ini memasukkan NIM-nya salah, akan tetapi passwordnya benar, dan juga output sistemnya dia tidak bisa login karena username dan passwordnya tidak sesuai. Dan yang terakhir, dia memasukkan NIM dan passwordnya benar, sehingga proses login berhasil dan sistem akan menampilkan halaman awal ke website. Nah, kesimpulannya, decision table testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk membangun serangkaian kasus uji tanpa memperhatikan struktur internal program. Metode ini membantu penguji
menguji pengaruh kombinasi data memasukkan terhadap hasil keluaran sistem. Nah, prosesnya melibatkan identifikasi kondisi dan tindakan, pembuatan tabel keputusan, definisi aturan, dan uji skenario. Nah, tujuan utama decision table testing sendiri adalah menemukan dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi logika sistem, mendokumentasikan aturan bisnis yang kompleks, dan memastikan menguji semua kombinasi kondisi dengan efisien. Dan juga kelebihan dari metode ini adalah lengkap, efisien, dan mendeteksi kesalahan potensial, dan komprehensif dalam mencakup semua kemungkinan kombinasi input. Namun ada juga beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada pengetahuan kondisi yang relevan, dan juga lebih cocok untuk pengujian unit daripada sistem secara keseluruhan, dan memerlukan pemeliharaan manual ketika terjadi perubahan dalam logika bisnis atau persyaratan sistem. Ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.